Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memasuki materi hari ini tentang layanan klasikal, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Sri Astuti, bisa dipanggil Ibu Uti. Nah, apa kabar kalian semua? Apakah sehat? Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi atau pembahasan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, apakah ada yang tidak berhadir pada hari ini? Ibu lihat absennya hadir semua. Atau di kelas ada yang izin? Organisasi atau OSIS? Baik, kalau tidak ada yang izin, Ibu akan menyampaikan hari ini kita ada layanan klasikal di bidang karir. Ada yang tahu atau ada yang ingat sebelumnya kita karir pada pertemuan ini membahas topik apa? Ada yang ingatnya? Baik, topik pada hari ini yaitu mengenal dunia kerja masa depan dan karir di era digital. Nah, kan sekarang banyak banget era digital, masa depan, karir yang berhubungan dengan digital. Kita tidak bisa jauh-jauh dari digital. Pasti aja di rumah pasti HP, di sini lihat pasti ada AC, digital, elektronik, kipas angin, proyektor juga. Nah, tujuannya kenapa kita membahas ini? Ada yang tahu nggak tujuannya? Siswa mampu atau kalian mampu mengenali peluang karir masa depan, memahami keterampilan yang dibutuhkan di era digital, dan memiliki strategi awal untuk merancang serta mengembangkan karir secara adaptif dan inovatif di tengah perubahan global yang cepat. Nah, ini sangat penting bagi kalian kelas 12 terutama ya. Apalagi sekarang lanjut nanti semester depan ujian nasional akan bekerja atau apa. Ada yang tahu nggak apa profesi masa depan kalian? Ya, satu-satu. Baik, kita akan lanjut pembahasannya. Materi yang topik akan kita bahas hari ini. Nah, mengenal dunia kerja masa depan dan karir di era digital. Baik, pertama ada definisi era digital. Era digital adalah di mana teknologi seperti komputer, internet, telepon genggam, dan komputasi awan digunakan dan diterapkan secara luas dan cepat. Revolusi informasi teknologi telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Selanjutnya ada tantangan pengembangan karir di era digital. Dalam perubahan tuntunan pasar kerja, keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja saat ini berbeda dari yang dibutuhkan di era sebelumnya. Pasar kerja saat ini membutuhkan keterampilan digital, kemampuan beradaptasi, dan perubahan yang cepat, kreatif, kolaborasi, dan kepemimpinan yang fokus pada teknologi. Perubahan tuntutan pasar kerja dapat menjadi tantangan dalam pengembangan karir era digital karena beberapa alasan. Pasar kerja di era digital sangat kompetitif dengan banyak pekerja yang memiliki keterampilan yang relevan, sehingga individu harus memiliki keterampilan yang unik dan berbeda untuk membedakan diri dari yang lainnya. Nah, itu dia. Selanjutnya kita ada peluang pengembangan karir di era digital. Teknologi dan informasi menjadi salah satu peluang dalam mengembangkan karir di era digital saat ini.
Seperti contoh perkembangan teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, dan keamanan siber membuka peluang karir yang luas. Individu dapat membangun karir yang di bidang teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, dan keamanan siber. Teknologi dan inovasi menjadi salah satu peluang dalam mengembangkan karir di era digital saat ini. Karena mereka mungkin individu untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan yang dibutuhkan di pasar kerja semakin dinamis. Nah, itu tadi. Selanjutnya kita akan membahas strategi apa menghadapi tantangan di karir di era digital, yaitu mengembangkan keterampilan teknologi menjadi salah satu strategi menghadapi tantangan perkembangan karir di era digital karena teknologi yang cepat berkembang membutuhkan kemampuan beradaptasi cepat dan berkesinambungan. Dengan pengembangan keterampilan teknologi, individu dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan yang tepat menerus di pasar kerja, serta meningkatkan keterampilan yang relevan dan industri dan posisi yang mereka inginkan. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami atau ada sudah bagaimana karirnya di era digital nanti? Apa ada? Nah, maka dari itu, keterampilan menjadi strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan dan perkembangan karir di era digital. Nah, meningkatkan kesempatan karir, serta kesuksesan di pasar kerja yang semakin dinamis. Selanjutnya, individu. Nah, individu harus beradaptasi yang kalian ini sepertinya beradaptasi dengan perubahan. Jadi mengenal era digital, jangan takut lagi perubahannya beradaptasi dan mengembangkan pola pikir digital kita. Pola pikir digitalnya seperti apa? Pola pikir digital mengacu pada sikap terbuka terhadap teknologi dan kemampuan adaptasi yang cepat. Individu yang harus memiliki rasa ingin tahu, eksperimen, kolaborasi, dan mengembangkan pola pikir digital yang kuat. Nah, itu. Nah, keterampilan teknologi seperti analisis data, mengembangkan perangkat lunak, dan keamanan siber menjadi sangat penting di dalam era digital, sehingga individu yang memiliki keterampilan teknologi yang tepat dapat meningkatkan kesempatan karir dan kecapaian kesuksesan di pasar kerja yang semakin kompetitif dan dinamis. Selain itu, mengembangkan keterampilan teknologi juga memungkinkan individu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta memungkinkan mereka untuk bekerja jarak jauh dan atau remote yang memungkinkan lebih banyak kesempatan karir. Nah, itu dia pembahasannya. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan tentang era digital? Nah, sebelumnya kita merefreshing otak dulu. Mari kita berdiri semua. Nah, Ibu ada ice breaking, yaitu tepuk apa? Tepuk terbuka. Ayo, atau ada yang ingin mau ice breaking tentang permainan atau tentang keingatan atau ada yang mau video? Baik, kalau gitu kita ice breaking tepuk buka tutup, yaitu tepuk buka tutup digital. Atau kita Marina menari. Ayo, apakah ada yang ingin pilih ice breakingnya? Nah, baik, kita akan tepuk buka tutup, yaitu tepuk buka tutup, tepuk buka tutup, tepuk buka tutup, tepuk buka tutup, tepuk buka tutup. Yuk, Ibu bilang tepuk buka tutup, tepuk buka tutup, tepuk buka tutup.
Yuk, kita lebih cepat lagi. Yaitu mengonsentrasikan, yaitu tepuk buka tutup tepuk buka tutup tepuk buka tutup tepuk buka tutup. Satu, ibu hitung siapa yang nanti kelihatan yang tidak konsentrasi akan kita beri konsekuensinya dari teman-teman. Ayo, satu, dua, tiga, buka, tutup, buka, tutup, tepuk. Ya, ada yang kalah. Baik, selanjutnya kita sesi video motivasi. Sebentar, Ibu cari dulu videonya. Nah, ini ada era digital. Baik, simak baik-baik. Apa kita? Kak, apa ya? Bahkan sekarang semuanya serba digital. Dari tugas sekolah sampai penilaian tugas. Semuanya serba digital. Dengan berkembangnya teknologi dan internet era digital sekarang itu, kita sangat memudahkan dalam melakukan berbagai hal itu. Dari kemudahan berkomunikasi, hingga kegiatan belajar mengajar bisa diakses melalui handphone. Itu ya, Kak. Pak, cari makan yuk. Lapar banget nih. Aku yang terakhir deh. Wih, topet. Gak ada angin, gak ada hujan. Tau-tau mau traktir makan. Sekali lah. Saran. Kok, Mas Bang? Kamu di sini. Ali mau ngajak kita makan di kafe loh. Kafe? Ih, kafe. Tumben. Biasa aja cuma bakso pinggir jalan. Aku ikut. Aku juga. Tapi, Fix, aku mau pesen nasi uduk. Mana ada nasi uduk di kafe. apa iya? Aku itu apa boleh buat? Kentang goreng, nugget, sama es jeruk. Kalian mau pesen apa? Aku samain aja deh. Aku juga. Kalau Tika, fix. Aku mau pesen nasi uduk. Mana ada nasi uduk di kafe. Apa iya? Oh my god. Tuh. Dasar Tito. Tunggu ya bentar. Loh, balik lagi. Kenapa? Aku nggak tahu cara beli makanan di kafe. Eh, emang belum pernah beli makanan di kafe? Ini pertama kali. Waduh, gak bisa. Era digital ini. Emang kamu pernah beli makanan di kafe? Pertama kali. Dan sudah datang baik hati. Jadi, biar sama aja yang bayar. Cucunya juga kan yang bayar. Loh, cepet banget. Cepet dong. Dengan digital, cukup satu jari untuk semua. Untuk semua? Sekarang ini, hanya dengan menggunakan satu jari saja, maka kamu sudah dapat memperoleh layanan terbaik dari pembayaran online, pesan makanan online, belanja online, transportasi online, pinjaman online, pesan tiket online, chatting, hiburan, layanan m-banking, hingga kegiatan sekolah. Semuanya bisa diakses dengan mudah menggunakan handphone. Kalau gitu aku mau main HP terus Ya gitu juga dong. Meskipun semuanya bisa diakses dengan mudah menggunakan HP, bukan berarti harus main HP tiap hari. Bagaimana? Digitalisasi bukan alasan buat mengurung diri, tetap bersosialisasi. Bangkit kembali dan meraih mimpi. Permisi, ya pesanan ini. Enak tuh nasi putih. Itu dia, ada video motivasinya yang tadi ya. Baik, itu saja. Kita semua pernah mengalaminya. Semangat membara di awal tahun. Dan resolusi bombastis seperti, tahun ini gue bakal super produktif, jadi versi terbaik diri gue. Tapi seminggu berlalu, Baik, itu dia tadi
video motivasi dan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa ada yang bisa menyimpulkan pada hari ini? Baik, kesimpulannya, dunia kerja di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital yang pesat, seperti kecerdasan buatan otomatis, seperti big data, internet, transformasi digital ini tidak hanya mengubah jenis pekerjaan yang tersedia dibutuhkan, pekerjaan di masa depan cenderung lebih fleksibel, berbasis teknologi, dan menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi, kreativitas, serta literasi digital yang kuat. Karir di era digital menuntut individu untuk terus belajar mengembangkan diri agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Soft skill seperti komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan berpikir kreatif menjadi sama seperti dengan hard skill berbagai teknologi pendidikan. Dan juga pelatihan yang harus disesuaikan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan ini dengan mindset yang terbuka, inovatif, dan siap berenovasi. Nah, itu dia kesimpulannya pada pemateri hari ini atau diskusi kita pada hari ini, yaitu konseling. Baik, pesan motivasi Ibu yaitu kamu bukan hanya pencari kerja, tapi adalah menciptakan peluang usaha tersebut. Jadi, walaupun kita tidak bisa bekerja sesuai apa yang kita minati, kita harus berusaha dan harus bisa memulai karir sebagai suatu kita yang menciptakan peluang tersebut, bukan kita yang mencari ataupun. Jadi, jangan berputus asa untuk bekerja, tetapi kita menemukan cara jalan, yaitu kita yang menciptakan suatu pekerjaan tersebut. Jadi, tidak ada lagi peluang ataupun, nggak ada peluang, Bu. Nah, siapa tahu kita yang menciptakan peluang tersebut. Baik, itu saja topik yang kita akan diskusikan pada bimbingan klasikal berikutnya, yaitu pengembangan kehidupan keluarga. Nah, nanti topiknya seperti biasa kita akan undi yang mana yang minat dari kalian. Nanti satu-satu akan menuliskan apa topiknya yang akan diambil terbanyak, yaitu topik pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang sudah ditentukan topiknya? Kalau sudah, semuanya kumpul di depan meja Ibu. Nanti kita umumkan pada besok atau besok lusa topik yang mana yang akan kita pilih untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kalian keluar kelas, Ibu akan membagi selembaran tentang lembar kerja peserta didik yang mana nih ada 5 poin, yaitu apa pekerjaan masa depan yang paling menarik menurut dan mengapa menurutmu. Terus kedua, apa kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki saat ini. Ketiga, ada skill digital apa yang ingin kamu pelajari mulai sekarang. Keempat, ada jika kamu menciptakan sebuah pekerjaan baru, pekerjaan itu seperti apa. Kelima, langkah konkret apa yang kamu ambil dalam 6 bulan ke depan untuk menyiapkan karirmu. Nah, seperti itu. Nanti kalian jawab, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Kalau sudah dikumpulkan dan beri atasnya nama, NIS, dan kelas kalian. Baik, kalau sudah kumpul semua, Ibu akhiri dan terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.